Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan, mungkin sekitar 1 jam ya, kita akan kembali bapak-bapak, ibu-ibu semuanya merenungkan dan mengambil petikan-petikan hikmah dari untayan munajat Imam Ibn Athaillah As-Sakandari As-Sufi. Beliau sekali lagi tidak bosan-bosan saya tekankan, beliau seorang sufi. Istilah sufi bagi sebagian kalangan dipandang negatif, karena yang terbayang di kepala sebagian orang manakala disebut kata sufi, yang terbayang adalah khurafat-khurafat, dongeng-dongeng, karomah-karomah. Apakah ada sufi yang kayak begitu? Yaitu oknum dalam sebuah kelompok. Bukan cuma di tasawuf doang. Pesantren itu punya niatan bagus, tapi tetap aja lembaga pendidikan sebagus apapun, oknumnya ada aja yang menyelewengkan nilai-nilai kepesantrenan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ada. Lantas apakah begitu kita kesampingkan peran negatif pesantren semuanya buruk begitu? Tidak. Ada orang-orang yang mengatasnamakan tasawuf atau sufi demi menyebarluaskan khurafat, dongeng-dongeng, tidak serta-merta mengharuskan kita untuk membuang tasawuf atau khazanah keilmuan para sufi secara mentah-mentah. Sufi itu artinya orang yang punya kejernihan batin. Dengan kejernihan batin itu dia dekat dengan Tuhannya. Sampai-sampai hidup dia di dunia ini beda Pak, level penghayatannya dengan kita. Saking tingginya penghayatan iman seorang sufi itu, kadang-kadang di level tertentu dia tidak melihat apapun kecuali penampakan Tuhannya saja. Karena itu kadang-kadang dijumpai ungkapan-ungkapan sufi yang sering dikenal dengan istilah syatohat. Itu ungkapan-ungkapan orang awam kalau baca itu akan salah paham. Tapi bagi mereka-mereka yang paham apa maksud dari ungkapan-ungkapan begitu bisa dijelaskan. Sikap kita sebagai orang awam kalau kita jumpai perkataan, pendapat, ucapan dari orang-orang yang memang betul sufi ya, bukan hanya orang mengaku sebagai sufi. Seperti Imam Ibn Athaillah, Imam Abu Hamidil Ghazali, Imam Junaidil Baghdadi, Muhyiddin Ibn Arabi, Ma'rufil Karhi, siapa lagi? Junaidil Baghdadi, Fudail bin Iyad, dan para sufi-sufi besar. Bapak bisa baca kitab Risalah Kusyairiyah. Kalau pengen tahu para sufi, kearifan-kearifan para sufi yang kaya, bisa baca kitab Risalah Kusyairiyah, karangan Imam Kusyairi. Dan beliau juga termasuk sufi. Imam Ibn Athaillah sekali lagi dalam petikan-petikan munajatnya senantiasa mengajari kita bagaimana caranya mengekspresikan kehambaan yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampai pada ungkapan beliau yang bunyinya seperti ini. Saya bacakan ulang, kita sedikit mengulang apa makna terdalam dari apa yang beliau ucapkan itu. Ha ana atawassalu ilaika bifaqri ilaik. Ya Allah, inilah aku hambamu yang menjadikan aku menjadikan kefakiranku sebagai perantara untuk sampai kepadamu. Karena kita ini untuk sampai kepada Gusti Allah harus mengandalkan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita butuh kepadanya, yaitu kefakiran. Tapi selanjutnya kata beliau, wa kaifa atawassalu ilaik bima huwa muhalun ayyasila ilaik. Tapi setelah dilihat-lihat, kefakiranku juga nggak bisa dijadikan kendaraan untuk sampai kepadamu itu ya Allah. Karena engkau Tuhan yang maha kaya, mustahil menerima kefakiranku itu. Lihat Pak, saking dalamnya
bentuk ekspresi kehambaan sampai-sampai dia tidak bisa mengandalkan harta kefakirannya sekalipun. Apalagi amal perbuatannya. Jadi melihat amal perbuatan saja tidak. Jadi sufi sungguhan tuh begitu Pak. Betul-betul rendah hati di hadapan Allah. Melihat sholat, puasa, tahajud, amalan-amalan sunnah, nawafil, enggak. So, enggak ada yang bisa diandelin. Hatta kefakiran sekalipun dia melihat itu tetap masih enggak bisa. Allah maha kaya, maha segala-galanya. Bagaimana mungkin kefakiranku itu sampai kepadanya yang maha kaya itu? Ini kearifan semacam ini penting Pak dalam kehidupan beragama. Coba sesekali, kalau saya kadang-kadang melihat diri saya sendiri. Bapak mungkin sekali-kali, adik-adik mungkin sekali-kali di keheningan malam atau ketika kita menyendiri, cek satu persatu amal perbuatan yang kita lakukan itu. Ada nggak yang 100% bersih dari kepentingan-kepentingan? Nyaris susah Pak. Minimal kita punya kepentingan, punya harapan pengen dapat pahala, kan kadang-kadang begitu. Kita berbuat baik, kadang ada saja hadzun nafas. Jadi bagian hawa nafsu itu ada aja di sana. Kadang-kadang kita berceramah, kita menyampaikan ceramah keagamaan. Kadang-kadang kita berderma, berinfak, berbakti kepada orang tua. Atau kita menafkahi istri, mendidik anak. Itu dibalik semua perbuatan-perbuatan kita itu nggak murni 100% karena Allah itu biasanya. Ada saja itu bagian-bagian. Nah, orang-orang yang dalam keimanannya, yang tingkatan penghayatan keimannya sangat mendalam, dia nggak melihat amal kebaikan itu sebagai sesuatu yang bisa diandalkan. Karena cacat semua isinya. Cacat semua isinya. Terus kalau begitu nggak beramal Ustaz, kita tinggalin aja amalan kalau begitu. Kalau emang cacat semua, oh tidak. Beramal tetap harus dilanjutkan, tapi dengan penghayatan bahwa amalan kita ini hanyalah cara kita dekat dengan Tuhan. Bukan sebab yang menjadikan Tuhan itu berhak memberikan ganjaran. Kalau kita sampai tahap meyakini ini amalan menjadi sebab dan kita menuntut Tuhan supaya mencurahkan ganjarannya gara-gara amalan kita, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Itu hanya cara kita, upaya kita, kesungguhan kita ingin dekat dengan Tuhan kita, tapi kita tetap melihat itu jalan paling aman, Pak. Jalan paling aman melihat amalan kita kurang semuanya. Dan jalan paling aman itu memposisikan diri kita sebagai ahli maksiat semuanya. Jalan paling aman. Soalnya kalau kita ngaku, belum tentu pengakuan itu benar. Kan repot. Kalau sama Tuhan nanti ditanya, benar kamu sholat hanya karena mengharapkan diriku? Mengharapkan keriduanku? Belum tentu. Jalan paling aman kita mengaku, dan itu yang diajarkan oleh para sufi. Kita mengakui kelemahan, kekurangan, kecacatan, kemaksiatan diri kita yang kita tonjolkan. Dengan begitu Allah melimpahkan ganjarannya dan rahmatnya kepada kita semuanya. Dengan kerendah hatian itu. Kaifa atawassalu ilaik bima huwa muhalun ayyasila ilaik. Selanjutnya ada ungkapan begini, bagus sekali ini. Am ashku ilaika hali wa huwa la yakhfa alaik. Am ashku ilaika hali wa huwa la yakhfa alaik. Ya Allah, apakah aku ini apakah harus mencurahkan, mengadu kepadamu menyangkut keadaanku, sementara engkau sudah terlebih dulu tahu keadaanku itu. Kita kalau lagi susah apa? Curhat sama Gusti Allah kan? Jadi sebelum kita curhat kan Allah udah tahu sebetulnya keadaan kita yang sesungguhnya itu. Apa perlu ya Allah aku ini mengadukan sesuatu kepada engkau? Sementara engkau itu tidak ada yang luput dari pengetahuan engkau ya Allah menyangkut diriku ini. Sudah diketahui semuanya. Ini ekspresi-ekspresi di mana seorang hamba menunjukkan kepasrahan mutlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Am ashku ilaika hali wa huwa la yakhfa alaik. Am kaifa utarjimu ilaika bimaqali wa huwa minka wa ilaik. Apakah aku harus ya Allah menerjemahkan perasaanku, keinginanku, harapanku kepadamu, sementara ucapan-ucapan itu berasal dari Allah dan sampainya ke Allah juga. Kita ini kalau doa, Pak, sebetulnya yang menggerakkan lisan kita doa kan Gusti Allah sebetulnya. Jadi yang lucunya kadang-kadang apa kita itu? Kita tuh masih ragu doa kita diijabah apa enggak. Yang menggerakkan kita berdoa itu Gusti Allah, yang menciptakan kita Gusti Allah, kehendak kita dikendalikan oleh Gusti Allah, doa kita sampai kepada Gusti Allah, masih ada celah Allah mengijabah doa saya atau tidak? Allah yang menggerakkan lisan Anda berarti Dia ingin mengijabah doa Anda. Hanya saja cara Allah mengijabah lebih luas.
ketimbang apa yang dibayangkan oleh hamba-hambanya. Itu saja masalah kita. Makanya Imam Ibn Athaillah di hikmah yang lain bilang begini, la yakun ta'akhur amadil ata ma'al ilhah fid du'a mujiban liya'sik. Jangan sampai doa kita yang terus-menerus itu, kita doa tiap hari nih punya hajat. Jangan sampai doa yang terus-menerus itu, kemudian pemberian Tuhan datang terlambat, kita doa pengen dapat jodoh kalau anak muda itu. Udah setahun, 2 tahun Ustaz nggak datang-datang. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, jangan sampai terlambatnya pemberian dengan doa yang terus-menerus membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik. Dia menjamin doa Anda akan diijabah, tapi dengan cara yang Dia pilih, bukan dengan cara yang kamu pilih. Subhanallah. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Di saat yang Dia mau, bukan pada saat yang kamu mau. Karena terkadang kita berharap sesuatu itu buruk bagi diri kita, Allah tahu itu buruk, dipalingkan harapan kita itu. Dikasih kebalikannya, minta kekayaan dikasih kemiskinan, minta kesembuhan dikasih penyakit. Gara-gara penyakit itu baca Dalailul Khairat, baca Quran 3 juz, salat duha, salat tahajud. Lihat Pak, itu yang disebut oleh para sufi al-ata fi ainil mana' wal man'a fi ainil ata. Maksudnya begini, kadang-kadang Allah itu mencegah dari kita sesuatu, padahal Dia ingin memberi. Allah mencegah lahirnya kesehatan dari diri kita, diambil kesehatan. Tapi hakikatnya Dia itu pengen ngasih karunia. Gara-gara kesehatan diambil, setiap hari kita berzikir. Sholat kita tambah khusyuk. Lihat Pak, ada kisah guru saya masih ingat dulu. Ada seorang dokter tidak pernah sholat. Guru saya pernah bercerita, seorang dokter tidak pernah sholat, hidupnya hedon. Namanya dokter, duitnya kan banyak. Subhanallah katanya, suatu ketika Allah uji dengan penyakit yang membuat dia tidak bisa bergerak. Tiap hari di rumah sakit kerjaannya, terbaring di rumah sakit. Dikasihlah buku Dalailul Khairat yang isinya sholawat itu, karangan Imam Jazuli sama guru saya itu. Dikasih Dalailul Khairat. Dibaca isinya subhanallah, puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca tiap hari Pak. Gara-gara dapat penyakit, Yusri katanya, kan guru saya namanya Syekh Yusri. Kenapa kamu baru kali ini ngasih buku kayak begini ke saya? Kenapa enggak dari dulu? Ya kamu baru sakitnya sekarang. Baru sakitnya sekarang. Kalau kamu sembuh, kamu gak bakal baca buku beginian. Gara-gara penyakit. Akhirnya apa? Orang ini yang tadinya kagak pernah sholat, hidupnya gelap. Dia rajin baca sholawat Pak. Sampai akhir hayatnya husnul khotimah. Minal mukfirin. Minas sholawat salam ala nabi. Termasuk orang yang banyak membaca sholawat. Sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan lagi. Lihat, Allah mencabut kesehatan, tapi hakikatnya memberikan ganjaran dan karunia yang besar. Sebaliknya ada Pak. Ada orang dikasih sama Allah, keluasan harta. Ternyata di balik pemberian harta yang berlimpah itu, dicabut sesuatu yang berharga dari dirinya. Keimanan. Gara-gara punya harta, sholatnya kemudian bolong-bolong. Awalnya sih ninggalin sholat doang. Pelan-pelan mempertanyakan keadilan Tuhannya, imannya lepas. Nauzubillah. Kita kan nggak mau jadi orang kayak begitu. Nah, etika yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, kalau nggak mau begitu, kalau mau diperlakukan oleh Allah dengan kacamata kasih sayang, bukan dengan kacamata kemurkaan, maka tunjukkanlah kerendahan hatian di hadapan Tuhan. Menganggap amal kita itu kecil, anugerah Allah itu besar. Menganggap kemaksiatan kita banyak, limpahan rahmat Allah itu sangat luas. Itu etika yang diajarkan oleh para ulama. Bima fihim, termasuk diantaranya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kaifa utarjimu ilaika bimaqali wa huwa minka wa ilaik. Ya Allah, bagaimana aku menerjemahkan harapan dan keinginanku dengan ucapanku. Sementara ucapan ini Engkau yang menciptakan, dia juga sampai kepadamu ya Allah. Lihat Pak. Orang-orang yang sampai pada level keimanan tertentu, saking dia yakinnya Allah mengetahui apapun menyangkut kehidupannya, dia tidak minta apa-apa kecuali keridhaan Tuhannya saja. Ya Rabb. Kalau doa tuh, kata guru saya, ada wali-wali besar kalau doa tuh sama Allah cuman gini doang. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, udah selesai. Kalau kita kan minta apa? Minta haji, minta bini, minta nambah kerjaan, iya kan? Minta tambah rezeki. Kadang-kadang di
Dilis sama kita itu. Apalagi kalau depan Ka'bah ya kan, sama kertas kita bawa. Ada ulama-ulama, wali-wali besar, saking apanya? Saking dia sudah pasrah kepada Tuhannya dan tahu bahwa kalau Tuhan yang memberikan itulah yang terbaik bagi kehidupannya. Sampai-sampai dia tidak mengharapkan apapun kecuali Tuhannya saja. Bukan berarti kita nggak harus doa ya Pak. Doa tetap harus. Tapi cara kita berdoa yang dikoreksi. Selama ini ada orang-orang menjadikan doa itu sebagai jalan terkabulnya hajat. Sebenarnya nggak salah. Kita punya hajat minta sama Gusti Allah, nggak salah, justru harus. Tapi jangan saya berhenti pada titik itu. Ada orang-orang menjadikan doa bukan sebagai jalan terkabulkannya hajat, tapi sebagai cara mengekspresikan kehambaan mutlak. Memang aku butuh kepada Engkau ya Allah. Terlepas apakah hajat ini terwujud sesuai yang aku minta atau tidak, nomor 12. Yang penting aku menunjukkan kehambaan dan kebutuhanku kepadamu. Itu yang diajarkan oleh para ulama, para sufi. Subhanallah. Am kaifa tukhayyibu am. Nih, bagi orang-orang yang suka melihat Tuhannya, mempertanyakan keadilan Tuhannya, dengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah ini. Am kaifa tukhayyibu amali wa hiya qad wafadat ilaik. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau mengecewakan harapanku, sementara harapan ini sudah engkau dengar, sudah sampai kepadamu ya Allah. Kita doa sebelum kita doa Pak. Sebelum kita doa. Saya punya hajat. Sebelum saya mengucapkan hajat saya, Allah sudah tahu duluan kan? Betul nggak? Kadang-kadang kita lupa itu loh sebetulnya. Sebelum kita mengucapkan hajat dan harapan, Allah sudah mengetahui itu. Dan Allah yang menggerakkan lisan kita untuk berkata begitu. Harusnya kalau kita sadar dengan keyakinan itu, kita nggak punya celah atau punya dugaan buruk kepada Tuhan kita, Tuhan tidak akan mengabulkan harapan saya. Enggak, sebelum kamu berharap, Allah sudah tahu harapan kamu apa, dan dia berjanji akan mengijabah doa itu. Selama kamu meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan doa kalian. Dengan cara yang Allah pilih, bukan dengan cara yang kita mau. Orang-orang yang punya level keimanan semacam ini nggak akan kehilangan harapan dalam hidup. Pada akhirnya kita berharap sama Gusti Allah, Dia tahu segala-galanya, Dia tahu mana yang maslahat, mana yang buruk buat diri kita. Kita tidak tahu kebaikan sepenuhnya buat diri kita. Kadang-kadang kita meminta yang buruk dan kita menyangkanya baik, Allah palingkan itu dan Dia ingin memberikan karunia kepada kita. Kelihatannya Allah menolak, hakikatnya Dia ingin memberi. Itu dalam kehidupan rumah tangga aja terjadi Pak. Istri kita atau anak kita, contoh balik, anak kita minta gadget di usia 10 tahun. Sama motor, mobil sekalian. Dalam bayangan anak, bapakku ini sayang sama aku kalau dia mengabulkan apa yang aku mau kan. Dia memberikan apa yang aku mau, ya motor minimal salah satunya deh. Ternyata sama bapaknya nggak dikasih tiga-tiganya. Motor kagak, handphone kagak, apalagi mobil. Kenapa alasannya? Apakah karena tidak sayang? Bukan. Karena kamu belum layak. Kamu belum pantas. Kalau kamu dikasih, justru itu bukti bahwa bapaknya nggak sayang sama anaknya. Betul nggak Pak? Kalau ada orang tua menjerumuskan anaknya pada sesuatu yang merugikan masa depannya, walaupun itu sesuai dengan harapan anaknya, itu tanda anaknya, bapaknya nggak sayang sama anak. Bukti kasih sayang bapak kepada seorang anak kadang-kadang dengan cara apa? Dengan cara tidak mengabulkan apa yang dia mau, tapi memberikan yang terbaik. Nak, kamu sekolah dulu, disuruh sekolah. Dikasih uang jajan sebetulnya bisa sih, 500.000 sehari juga bisa. Cuma supaya dia merih, supaya dia mikir, supaya hidupnya nggak hedon, teratur, dikasih uang jajan sedikit. Rezeki kita tuh begitu Pak. Allah itu sebenarnya bukan yang nggak bisa ngasih. Coba ada orang yang ragu, ada orang beriman yang ragu bahwa Allah itu, bagi Allah itu kalau mau ngasih duit saya 1 miliar sangat gampang sekali, iya nggak? Tapi kenapa ditahan? Saya cuma dikasih uang sekitar hitungan 1 digit, 2 digit, katakan begitu. Nggak sampai 2 miliar, 3, padahal dia bisa. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Kalau seandainya manusia itu, kalau terjemahan bebasnya nih, seandainya manusia itu diberikan nikmat terus-menerus, terus ujian berat yang mereka terima diangkat, kepahitan hidupnya diangkat, dikasih nikmat terus-menerus, lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Mereka terus durhaka dong pada akhirnya nanti. Lupa dengan syukur. Lihat, ini pesan-pesan kalau diresapi oleh orang beragama bisa memberikan ketahanan mental luar biasa.
manakala dia terhimpit oleh masalah hidup yang banyak itu. Harapan kepada Tuhan itu seringkali hilang, bermula dari hilangnya keyakinan semacam ini. Melihat bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak bisa mengabulkan harapan kita. Enggak, Tuhan mengabulkan, cuman Anda nggak sadar. Kadang-kadang dia memberi kebalikannya. Baik, kemudian kata Imam Ibn Athaillah dalam ungkapan lanjutannya, am kaifa la tuhassinu ahwali wa bika qaumat ilaik. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau tidak memperbaiki diriku, sementara engkau yang menjaga diriku. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita nikmat, dia yang menjaga kehidupan kita. Bagaimana harapan kepada Allah supaya memperbaiki keadaannya. Bagaimana mungkin engkau tidak memperbaiki keadaanku ya Allah, sementara aku ini diurus. Sejak dalam kandungan Pak, kita ini diurus sama Gusti Allah. Mana mungkin Allah menelantarkan kita gitu loh. Tuh lihat, berikan harapan. Jangan pernah punya alasan atau punya anggapan bahwa hidup kita itu ditelantarkan oleh Tuhan. Kadang-kadang rasa ditelantarkan itu muncul karena kita punya ketipisan iman. Iman kita masih kurang, hubungan emosional kita masih lemah, sehingga kita menyangka yang macam-macam kepada Tuhan. Padahal dia sudah melimpahkan karunia dari sejak kita dalam kandungan sampai kita mau mati aja diatur. Ya, agama ini datang mengatur kita dari sejak dalam kandungan sampai kita anak kecil, kemudian dewasa, sampai kita menikah diatur semuanya. Sampai kita mati Pak, diatur itu. Cara menyolatkannya, cara mengkafaninya, cara memandikannya. Coba lihat. Nabi itu semuanya datang buat siapa coba? Buat kita semuanya. Itu sebagai bukti. Kalau ada orang masih ragu Tuhan cinta sama hambanya atau tidak, lihat itu para nabi. Lihat itu kitab suci semuanya turun buat apa? Buat kemaslahatan hambanya, supaya kita punya panduan hidup yang benar. Supaya kita punya ketahanan mental ketika menghadapi ujian. Supaya kita punya uswah, punya keteladanan dalam hidup. Oh, ternyata orang-orang pilihan Tuhan seperti itu kehidupannya. Kita bisa berkaca kepada mereka. Baik, sekarang kita akan melanjutkan. Baru pengantar sebetulnya, udah 18:41. Subhanallah, Imam Ibn Athaillah selanjutnya ini ada ungkapan tidak kalah indah. Kata Imam Ibn Athaillah dalam doanya, Ilahi, wahai Tuhan, ya Allah, ma'altafaka bi ma'azimi jahli. Ya Allah, ma'altafaka bi ma'azimi jahli. Betapa besarnya limpahan karuniamu meskipun besarnya kebodohanku. Kita ini Pak, dalam hidup lebih banyak kelalaian ketimbang ketaatan sebetulnya. Imam Athaillah itu menyadarkan kita, kebodohan yang kita tampilkan dalam kehidupan kita itu lebih banyak. Harusnya kita menyadari itu. Ya, buktinya kita lebih banyak lalai ketimbang zikir kan sebetulnya. Ibadah kita berapa menit sih kalau dihitung sebetulnya? Sholat kita itu hitungan berapa menit? Berapa jam yang kita gunakan untuk berleha-leha, untuk handphone, dan berapa jam untuk Al-Quranul Karim. Berapa jam yang kita gunakan buat sholat, dan berapa jam yang kita gunakan buat hiburan. Itu kebodohan. Bahasa beliau itu jahal, kebodohan. Kebodohan kita itu banyak, tapi kasih sayang Allah sangat berlimpah. Ya Allah, ma'altafaka bi ma'azimi jahli. Meskipun besarnya kebodohanku, tapi engkau tidak pernah berhenti mencurahkan rahmatmu kepadaku ya Allah. Ada kata di sini yang ingin saya jelaskan, ma'altafaka, dari kata latif. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-latif. Apa artinya al-latif? Terjemahan Indonesia mengartikan yang maha lembut. Tapi terjemahan sebenarnya kurang mewakili. Susah nyari terjemahannya. Tapi saya akan jelaskan apa maksudnya nama Allah al-latif. Allah ketika menyifati dirinya sebagai Al-Latif, Al-Latif itu kita bisa maknai paling tidak dengan dua pemaknaan. Satu, kalau menyangkut zatnya, Latif itu artinya yang maha tersembunyi. Artinya zat Allah itu tidak bisa diketahui hakikatnya dengan nalar manusia biasa. Hakikatnya ya, bukan berarti kita nggak bisa mengenal Allah sama sekali. Kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang tercantum dalam Al-Quran, kemudian dikukuhkan oleh dalil rasional dalam ilmu akidah, dibahas sifat Allah maha kuasa, maha kehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha melihat, maha mendengar. Dari mana kita tahu itu? Ada wahyu yang bicara. Kita bisa mengenal Allah dalam batas itu. Tapi hakikat Allah seperti apa? Hatta para anbiya sekalipun tidak diberitahu. Hakikat Allah, la ya'lamullah illallah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali Allah saja. Nama Al-Latif, sifat nama Al-Latif di antara mananya ada begitu.
Allah tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Allah tidak bisa dijangkau hakikatnya. Manusia hanya bisa mengenal berdasarkan kapasitas dan keterbatasannya dengan merujuk pada wahyu yang dia sampaikan. Tapi tidak bisa menjaga hakikatnya. Itu maksud dari Al-Latif kalau menyangkut zat. Sekarang bagaimana ketika lutf, masdarnya lutfun. Ketika sifat latif ini atau nama Al-Latif ini mengejawantah dalam diri kita sebagai hamba. Saya jelaskan di sini. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang punya syarah hikam 4 jilid. Saya bawa kitabnya sekarang. Kata beliau, kalau disebut kata latif, nama Allah Subhanahu wa taala yang latif itu kalau dikaitkan dengan hamba maksudnya begini. Amma kaunuhu latifan bi ibadihi fali annahu yamzij daiman jalala qahrihi bi jamali himayatihi lahum wa kashfi durri anhum. Maksudnya begini, kalau terjemahan bebasnya begini. Allah menamai dirinya Al-Latif dan perwujudan dari nama Al-Latif ini terlihat dalam diri kita sebagai hamba ketika dia mencampur, bukan mencampur istilahnya apa? Menyandingkan antara kedigdayaannya dengan kelemah lembutannya. Lihat Pak, saya beri contoh yang real begini ya. Contoh realnya kayak tadi itu. Ada orang-orang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, seolah-olah Allah itu menahan darinya kekayaan, menahan kesehatan, ditakdirkan miskin, ditakdirkan sakit, diuji dengan pasangan yang kurang ajar, anak yang bandel, pekerjaannya susah. Tuh lihat. Tapi di balik itu ada karunia besar yang dia limpahkan. Dia siapkan ganjaran yang tidak bisa dia bayangkan ketika di dunia. Tapi kalau dia tahu ganjaran itu, dia akan memilih apa yang Tuhan takdirkan untuk dirinya. Dia jadikan kemelaratan hidup itu menjadikan dia terus-menerus ingat dengan Tuhannya. Dia terdorong melaksanakan sholat tahajud lebih nikmat ketika orang dalam musibah ketimbang sholat tahajud ketika bergelimang harta. Kan begitu Pak, lihat. Allah Al-Latif itu kata beliau itu tertampilkan dengan cara dia menggabungkan atau menyandingkan atau mencampur antara ujiannya dengan nikmatnya. Gampangnya begitu. Dia beri kita ujian yang seolah-olah pahit tapi di baliknya ada kemanisan sebetulnya. Kadang-kadang Allah berikan sesuatu yang manis bagi sebagian golongan, hakikatnya dia ngasih ujian. Kan ada yang begitu. Itu apa itu terjemahan itu? Al-Latif itu begitu. Allah itu perbuatannya seperti itu. Dia menampilkan sesuatu yang seolah-olah pemberian, padahal itu adalah siksaan. Dia menampilkan sesuatu yang seolah-olah itu adalah penderitaan, padahal itu karunia yang besar. Itu namanya Al-Latif. Tahu apa pentingnya Pak? Kalau kita memahami Gusti Allah dengan cara begini, apa pentingnya? Ya itu tadi. Kita beragama, kita hidup secara lebih optimis. Kita melihat kebaikan di setiap kesedihan. Kita melihat nikmat dan kenikmatan itu tidak membuat kita lalai. Lihat Pak, seimbang pada akhirnya hidup kita. Di saat kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, sehingga kenikmatan tidak membuat kita lalai karena kita khawatir. Jangan-jangan Allah memberi kita nikmat, dia sedang mengetes keimanan kita. Di saat kita mendapatkan tangisan dan air mata, kita langsung kembali kepada Tuhan kita. Karena kita yakin bahwa di balik musibah ini, di balik penderitaan dan kepahitan ini, dia ingin kita mengetuk pintunya. Kita kembali kepadanya. Itu Al-Latif seperti itu. Nama Allah Al-Latif. Yang maha apa itu kira-kira? Yang maha teliti. Atau maha apa itu? Terjemahan Indonesia yang maha lembut kan? Nah, sekarang mungkin Bapak baru di antara kita yang baru sadar. Oh, maksudnya begitu Ustaz. Ya. Itu sebagai bukti lagi-lagi. Saya sering bilang di banyak forum, bahasa Arab itu paling susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Buktinya kayak gitu. Coba Pak, terjemahin apa itu? Saya dalam perjalanan dari sana ke sini pengen nyari terjemahan yang pas itu apa? Nggak dapat saya. Apa itu coba mana ya terjemahan? Yang mahal lemah lembut, nggak nyambung kan? Tapi terjemahan Indonesia lu lihat, bahasa Arab itu begitu. Wa innama yudrik, kata beliau lanjut, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti. Wa innama yudrik khafaya jamalihi, keindahan perbuatan Allah itu kata beliau hanya bisa diketahui Ittakunu masturatan bighita ilmihan wal masaib. Keindahan rahmat Allah itu kan kadang-kadang tertutup oleh ujian dan musibah tuh.
Kata beliau, nah tidak akan ada orang yang bisa menyadari itu kecuali ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang mantap pengetahuan dan keimanannya. Bagi orang awam kayak kita, di saat kita mendapatkan musibah, taunya itu penderitaan doang. Makanya muncul rasa pesimis, kadang-kadang putus asa. Kadang kita berburuk sangka kepada Tuhan kita, karena kita tidak punya level keimanan semacam itu. Tapi bagi orang-orang yang ar-rasikhun fil ilm, mereka-mereka yang tinggi keimanannya, mendalam pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat kebaikan dari semua fenomena yang dia lihat. Waktu mendapatkan penyakit bagi dia itu adalah nikmat, waktu mendapatkan kemiskinan bagi dia adalah anugerah. Kan jarang orang kayak begitu, betul nggak? Waktu anaknya meninggal, dan itu berat bagi kita. Kalau saya ujian pribadi saya, Pak, saya belum dikasih anak sama Allah. Dan itu menjadi ujian bagi saya. Tapi karena saya punya pelajaran-pelajaran semacam ini, hidup saya adem-adem aja. Nggak dengan serta-merta dengan adanya ujian ini kemudian saya merasa pesimis, bagaimana ke depannya rumah tangga, bagaimana kok jadi bahan omongan orang. Enggak, saya nggak mikir begitu. Saya cukup meyakini, barangkali saya belum saatnya dikasih anak sekarang. Kalau saya dikasih anak, saya belum bisa memikul itu. Buktinya saya dikasih santri sedemikian aja, sekarang saya kepusingan. Saya punya santri ngurus pesantren di sana, bandel-bandel santrinya kadang-kadang. Saya sudah ngeluh duluan. Mungkin mental saya belum cocok untuk menjadi seorang ayah. Allah sebenarnya doa mah sudah, ikhtiar sudah. Tapi bagaimana? Lihatlah bagaimana kalau keimanan itu mendarat dalam hati kita secara mantap, dia bisa membantu kita untuk menghadapi ujian apapun. Itulah pentingnya agama, Pak. Itulah pentingnya agama bagi kehidupan, baik orang dulu apalagi zaman sekarang. Di saat ujian kita datang dari berbagai sisi, gitu ya, fitnah dari berbagai arah datang menghampiri kehidupan kita, agama datang untuk menjadi kompas batin kita, menjadi pelipur lara bagi keresahan dan kegundahan kehidupan kita. Nah, karena Imam Ibnu Athaillah tentunya seorang sufi, dia tidak melihat amal kebaikannya, tidak melihat ilmunya, kedudukannya, dia menisbatkan kebodohan kepada dirinya. Ma'al tofakabi, betapa latifnya engkau ya Allah. Kalau diterjemahin begitu, Pak, gak ada terjemahan lain. Betapa latifnya engkau kepadaku ya Allah, dengan pemanaan seperti tadi. Sementara aku ini bodoh, kebodohanku ini terlalu banyak. Sementara engkau senantiasa terus menerus mencurahkan rahmat kasih sayang kepadaku tiada henti. Nah, lihat. Ini kalau dibaca di tengah malam baru ada rasanya. Kalau sekarang mungkin habis capek kerja gitu kira-kira pusing. Baik, kelanjutannya kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ma'al tafakabi ma'azimi jahdi wa ma arhamakabi ma'aqobihi fi. Tahu artinya qobih, Pak? Qobih itu buruk, jelek, buruk. Mengaku di balik munajatnya ini perbuatannya sebagai perbuatan yang buruk. Ya Allah, perbuatanku ini buruk. Tapi engkau tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang atau rahmat. Rahmat, kalau disebut kata rahmat, Allah menyifati dirinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmat itu, kalau bagi kita makhluk, riqqatun fil qalb tadfa'u sahibaha ilal ihsan. Keperihan dalam hati yang mendorong seseorang untuk berbuat baik, itu namanya rahmat. Ngelihat ada orang 3 hari belum makan. Di kantong saya ada duit, kok rasanya nggak tega gitu ya, ngasihlah itu duit. 50.000, 100.000, itu namanya rahmat manusia begitu. Diawali dari keperihan batin. Kemudian diaktualisasikan atau diwujudkan dengan kebaikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala tentu saja tidak memiliki sifat semacam itu. Dalam arti keperihan batin, ngelihat hambanya tertindas, terjajah, baru dikasih nikmat. Nggak begitu. Rahmat kalau dinisbatkan kepada Allah itu maknanya al-ihsan, perbuatan baik. Allah merahmati artinya Allah melimpahkan kebaikan, melimpahkan karunia, melimpahkan nikmat kepada hamba-hambanya. Yang mukmin ataupun yang kafir, hatta iblis sekalipun. Iblis dapat rahmat Allah? Aywa, naam, iblis dapat rahmat Allah. Dengan cara apa? Dia diabadikan sampai hari kiamat. Itu rahmat Allah. Kita dapat kehidupan, kita dapat makan, minum, kita eksis di dunia, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang yashmal al-khalaiq kullahu, yang mencakup semua makhluk. Rahmat Allah. Karena itu mengapa Allah menyifati dirinya sebagai Ar-Rahman. Di antara makna Ar-Rahman dalam tafsiran sebagian ulama, Allah yang merahmati semua makhluk, hatta orang kafir sekalipun. Ar-Rahim,
Ada lagi nama Allah Ar-Rahim yang rahmatnya itu bersifat khusus bagi hamba-hambanya yang beriman kelak di alam akhirat. Baik, ma'arhamaka bi maqabihi fi'li. Mengaku perbuatan buruk lalu menisbatkan rahmat dan kebaikan kepada Allah. Lagi-lagi itu yang diajarkan oleh para ulama. Kalau menyangkut sesuatu yang buruk, yang jelek-jelek, itu disebutkan kepada kita, menyangkut kebaikan, kita tatap itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'aqabihi fi'li. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani ank. Ini bait-bait munajat beliau ini, Pak. Kalau kita baca dari awal sampai akhir, isinya begitu intinya. Menunjukkan kebodohan, kekurangan, kecacatan, kemaksiat. Padahal yang ngucapin ini siapa? Alim min ulama muslimin al-kibar. Ulama besar. Yang sampai detik ini karyanya masih dibaca. Meski demikian di hadapan Tuhannya langsung kecil sekecil-kecilnya. Apa mengajarnya? Mengajari apa buat kita? Ya mengajari itu kehambaan itu ya begitu. Di hadapan Tuhan itu seperti itu. Beragama yang baik itu begitu. Kalau menyangkut kebaikan kita anggap sebagai keburukan karena pasti ada cacatnya. Kalau menyangkut kebaikan yang kita tunaikan kita anggap itu sebagai limpahan rahmat Tuhan. Untung dengan tangan kita Allah ngasih infak itu ke orang lain, bukan tangan orang lain. Itu yang dilihat, Pak. Oleh orang-orang semacam ini yang dilihat ketika berinfak bukan dia yang ngasih. Allah ngasih lewat tangan saya, udah selesai. Kalau kita sholat tahajud sampai 8 rakaat di saat orang-orang lain tertidur lelap, bagi orang-orang semacam ini, bukan saya yang sholat sebetulnya. Allah yang menggerakkan saya untuk sholat. Karena itu saya nggak merasa berhak untuk mendapatkan pahala. Subhanallah. Bukan kita ini level keimanannya, tapi minimal kita berusaha. Berusaha walau setapak demi setapak untuk meneladani mereka. Karena bagaimanapun itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu petikan doanya yang populer bilang begini, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kata Nabi dalam salah satu doanya, ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami ini tidak menyembahmu sebagaimana adanya ya Allah. Itu ibadahnya Nabi, Pak. Nabi aja sampai ngaku di balik munajatnya kepada Gusti Allah, ya Allah, kami ini tidak menyembahmu sebagaimana seharusnya. Artinya masih mengakui kekurangan. Padahal beliau siapa? Imamul awwalin wal akhirin, Habibur Rahman, Sayyidul Khalq, imamnya para nabi, manusia terbaik sepanjang masa, masih ngomong di hadapan Tuhannya, ma'abadnaka haqqa ibadati, kami tidak menyembahmu sebagaimana adanya ya Allah. Masih banyak kekurangan. Lihat. Lebih tenang ke hati, lebih sejuk ke batin kita kalau kita punya perasaan semacam itu. Sehingga kita nggak sombong pada akhirnya. Kita tumbuh sebagai orang beragama yang rendah hati, baik terhadap sesama hamba Allah, apalagi kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani an. Ya Allah, betapa dekatnya Engkau kepadaku dan betapa jauhnya aku darimu. Menganggap dirinya jauh. Menganggap dirinya jauh artinya mengakui kelalaiannya. Kita menganggap diri kita jauh dari Allah. Kenapa, Pak? Karena kita banyak maksiat, karena kita banyak lalai, karena kita jarang mengingatnya kecuali waktu sholat doang. Sholat aja kadang-kadang kalau kita ingat-ingat berapa menit yang kita fokuskan untuk Gusti Allah itu. Lihat yang diajarkan. Emang begitu, Pak. Jangankan Bapak, saya sendiri begitu. Saya kadang-kadang habis selesai sholat, suka ngoreksi sholat saya sendiri gitu loh. Tadi itu saya ingat apa aja. Sebelum saya ngasih ceramah di sini, saya makan jupa sup. Waktu sholat maghrib, kebayang itu jupa sup itu? Serius, kebayang. Enak jupa sup itu ya. Tapi kan pada akhirnya, namanya kita manusia ya. Sebagai manusia normal. Karena kita levelnya berbeda dengan mereka-mereka. Artinya kita masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Itu kebayang, Pak, makanan sama saya. Bukan pengen dibayangin, emang kebayang secara otomatis gitu kan. Kadang-kadang sholat kita begitu. Coba lihat. Tahu, Pak, setelah saya renungan kenapa ibadah kita itu bisa begitu. Supaya kita sadar bahwa kita itu nggak punya kesempurnaan. Pada akhirnya kita akan terus-menerus meningkatkan ibadah kita. Jadi kayak sengaja sama Allah itu, Pak. Sengaja ibadah kita itu dibuat kurang. Kalau kita sadar, kita akan terus-menerus memperbaiki ibadah itu, ya kan? Kebayang kalau sekarang saya level sholat saya kayak Imam Ali bin Abi Thalib misalnya. Apa yang terjadi coba? Boleh jadi muncul kesombongan. Lihat no, orang-orang. Aku doang yang sholatnya kayak begini. Sampai bercucuran air mata. Kira-kira begitu ya. Baca Al-Fatihah betul-betul dihayati secara mendalam dan kemudian muncul perasaan sholatku menjadi lebih baik sekarang. Kadang-kadang setan muncul dari situ tuh.
Nah, ibadah kita itu seolah-olah sengaja sama Allah, disetting cacat semua. Supaya apa? Supaya kita terus-menerus menyembahnya tiada henti sampai mati. Kadang-kadang soalnya ada orang ketika sampai pada level keimanan tertentu, diuji sama Allah, disingkapkan rahasia-rahasia ilahi, kemudian dia terpesona dengan karomah, dengan rahasia ilahi itu, akhirnya dia berhenti beribadah. Ada yang kayak begitu. Karena tujuan dia beribadah supaya bisa melihat malaikat, supaya bisa melihat isi langit, kira-kira begitu kan ada. Supaya wajahnya bercahaya, supaya ketika tahajud, ketika buka mushaf, Masya Allah, mushafnya bercahaya. Ada orang-orang yang punya ibadah tujuannya kayak begitu. Manakala Allah berikan kayak begituan, dia kemudian terpesona dengan itu. Nah, bersyukurlah kalau kita ini orang-orang awam ini ibadah kita cacat semuanya. Tapi jangan sampai kita puas dengan kecacatan itu. Justru kecacatan itu menjadi pelecut semangat bahwa kita ini masih perlu banyak yang dikoreksi. Lihat Pak, subhanallah, ajaran para sufi ini. Di bagian suka menyesatkan para sufi itu, mereka nggak pernah baca kitab mereka Pak. Taunya sufi itu dari internet. Sufi yang suka main apa namanya, pakai udeng-udeng, kemudian kayak si Walid itu, Walid yang di film itu. Mau santri-santrinya gitu kan. Itu mereka tahu sufi itu kayak begitu. Mengatasnamakan Rasulullah padahal isinya membolehkan perzinahan misalnya dengan alasan oh ini mentransfer pengetahuan batin, ini nikah batin. Bukan itu bukan sufi otomatis. Sufi yang sejati itu begini nih, mengajari kita kehambaan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma aqrabaka minni wa ma ab'adani anka. Ilahi ma ar'afaka bi famal ladzi yahjubuni anka. Ya Allah, betapa luasnya ra'fat. Saya pernah dulu menjelaskan apa bedanya ra'fat dengan rahmat. Ya, ra'fat, kalau rahmat itu kita berbuat baik sesuai dengan kebutuhan. Orang datang ke kita, Pak minta bantuan. Berapa? Cukup 500.000 aja lah, dikasih 600.000. Nah, itu namanya rahmat. Tapi kalau kita punya anak, atau ada orang minta bantuan ke kita, saya butuh uang Pak, berapa? 1 juta. Dikasih 10 juta. Ah, itu namanya ra'fat. Allah itu menyifati dirinya bukan cuma Rahim Pak, tapi Ra'uf. Dan Bapak tahu, satu-satunya manusia dalam Al-Quranul Karim. Baca lebih dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada manusia yang digelari dengan Ra'uf kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin Ra'ufur Rahim. Hanya Nabi Muhammad disebut dengan kata ra'fat, disebut sebagai ra'uf, tentu dengan kadar yang berbeda dengan ra'ufnya Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sebagai bentuk pujian bahwa rahmat Nabi Muhammad itu luber gitu ke kita, itu melebihi apa yang kita butuhkan. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan rahmat yang bukan hanya memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, keperluan kita, tapi melebihi dari apa yang harus kita butuhkan dalam hidup kita. Nabi Muhammad itu begitu. Disifati oleh Allah rahmatnya atau kasih sayangnya dengan ra'uf. Kasih sayang yang berlimpah, yang melampaui kebutuhan umatnya. Itu ya kira-kira. Famal ladzi yahjubuni anka. Naam. Ini kayaknya bentar lagi Isya apa ya? Betul Isya kan? Ah? Subhanallah. 2 menit lagi. Khalas, visual. Ada pertanyaan? Setelah azan? Baik. Terus bagaimana? Kita lanjut? Lanjut. Baik. Kemudian selanjutnya menguatkan dari apa yang beliau sampaikan sebelumnya, kata beliau, ilahi mangkanat mahasinuhu masawiya fakaifa la takunu masawihi masawiya. Subhanallah. Lihat Pak, nih saya terjemahin. Ya Allah, sosok yang kebaikannya adalah kita ini kan berbuat baik Pak. Tapi kalau kita lihat kan kebaikan kita itu ada aja celah keburukannya. Kata Imam Ibn Athaillah, ya Allah, orang seperti aku ini yang kebaikannya adalah keburukan, bagaimana dengan keburukannya? Kita ini kebaikan kita itu keburukan isinya sebetulnya. Karena banyak kelalaian, banyak kecacatannya. Orang yang kebaikannya adalah keburukan, bagaimana mungkin keburukannya itu tidak dipandang keburukan gitu loh. Itu paham maksudnya Pak ya? Kita yang melakukan ketaatan dan ketaatan itu hakikatnya adalah kelalaian,
Bagaimana mungkin kita memandang keburukan kita tidak sebagai keburukan? Wong ibadah kita aja banyak cacatnya kok, kira-kira begitu. Kaifa la man kanat mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya wa man kanat haqaiquhu da'awiya fa kaifa la takunu da'awihi da'awiya. Ya Allah, bagaimana mungkin sosok yang pengakuannya adalah kepalsuan? Kita ngaku iman sama Allah nih, ngaku Allah itu maha kaya, maha pemberi rezeki, masih takut miskin. Ayo kita mengakui itu kan? Sosok yang pengakuannya adalah kepalsuan, bagaimana mungkin tidak memandang kepalsuannya sebagai kepalsuan? Ya Allah ya Karim. Itulah pesan-pesan moral yang sangat mendalam yang bisa kita petik dari untayan munajat Imam Ibn Athaillah. Intisari dari semuanya adalah beliau dan para ulama tasawuf seluruhnya senantiasa mengetuk kesadaran kita untuk menunjukkan kehambaan mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang kebaikan itu sebagai sesuatu yang kita upayakan, tapi memandang kebaikan itu sebagai karunia dari Tuhan, apalagi keburukan yang kita tunaikan. Kebaikan saja kita pandang sebagai keburukan, apalagi keburukan yang kita lakukan. Allahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Azan Isya, nuwasil ba'dal Isya insyaallah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Silakan ada yang Fadhal. Banyak. Jadi jam 12 bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron kasir atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Mungkin mewakili beberapa isi benak dari generasi Z. Apakah ada makalah yang masih relevan atau nasihat yang sungguh sangat relevan dari Imam Ibnu Athaillah mengenai problem yang dihadapi oleh generasi Z di era globalisasi saat ini terhadap pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Nah, mengenai ayat itu Ustaz, kita kadang minta A, Allah malah ngasih C gitu kan. Apalagi kita generasi Z nih yang mohon maaf mungkin keilmuan kita masih standar sekali gitu, tidak mampu menelaah apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, apakah ada solusi makalah dari Imam Ibnu Athaillah ini atau relevansinya terhadap problem tersebut? Terima kasih. Ya, generasi-generasi semacam yang sekarang itu generasi yang pengen serba instan, ya kan? Makalah yang relevan itu yang tadi kita sebut itu, la yakun ta'akhur amadil ata mal ilhafi du'a mujiban liyasik fahuwa dhamina lakal ijab fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi la fil waqtil ladzi turid fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Kita ini kalau berdoa dan punya harapan, kita kadang-kadang berharap ya Allah wujudkan sekarang juga. Begitu kan? Karena dorongan hawa nafsu kadang-kadang. Pak, terus terang saya ngalami, adik saya pernah kayak gitu masa muda. Saya pernah punya harapan sama Gusti Allah, saya tidak pernah bosan menceritakan. Karena ini pelajaran paling berharga, salah satu pelajaran berharga dalam hidup saya. Di Mesir itu Pak, banyak tempat-tempat yang mustajab. Ada makam Imam Syafi'i, ada makam Imam Hussein, cucu Nabi itu. Dan gara-gara foto itu saya dituduh Syiah. Saya pernah ziarah ke makam Imam Hussein, padahal ulama Al-Azhar itu tiap hari ziarah. Gak pernah sepi Imam Hussein itu. Yang bikin orang Sunni juga kan? Siapa yang gak cinta sama cucu Nabi Pak? Gara-gara saya foto depan makam Imam Hussein, lihat nih Nuruddin nih, Syiah nih katanya. Berkunjung ke kuburan Syiah. Lah emang yang berkubur ke saya orang Syiah doang. Oh, pelajar Al-Azhar, ulama Al-Azhar yang besar-besar itu masih ziarah ke makam Imam Hussein. Imam Hussein cucu Nabi SAW. Itu tempat yang mustajab, kurang-kurang mustajab apa? Makam Imam Sya'rani, Imam Syafi'i, Imamul Madhab. Saya kunjungin itu. Terus saya dapat amalan kata salah seorang ulama besar Al-Azhar, kamu kalau punya hajat, lakukan sholat hajat, baca Yasin 7 kali, doa insya Allah dijawab. Pernah saya ngasih ke teman saya, waktu itu mau ada temus tenaga musiman, kan biasanya kalau musim haji ngambil tuh dari Masjid Timur Tengah ya kan. Saya bilang sama teman saya, ini ada amalan nih, amalin coba nih, siapa tahu ente dapat. Dia ngamalin itu, sholat Yasin, sholat hajat, baca Yasin 7 kali, beneran dapat Pak.
dapat tembus dia. Saya mah gak keluar, nama dia keluar gitu loh. Dia yang beruntung. Saya amalin kan, wah ini udah terbukti mujarab nih amalan kayak begini. Saya punya hajat waktu itu. Saya doa ke berbagai tempat yang mustajab itu, yang kata para banyak ulama mustajab, saya amalin, sampai 3 kali saya amalin Pak. Sholat hajat sama biasa 3 kali. Ada satu hajat saya, dan saya berharap Allah mengabulkan persis seperti yang saya mau. Subhanallah. 1 bulan, 2 bulan berlalu, saya tiba-tiba disadarkan sama Allah, ternyata itu yang saya mintakan itu sangat buruk bagi kehidupan saya. Kalau itu terwujud sesuai dengan apa yang saya mau, saya nggak bakal ada di sini Pak. Sekolah saya nggak bakal kelar, hancur hidup saya bisa-bisa itu. Sama Allah dipalingkan itu. Banyak deh, kalau pengen tahu pengalaman kayak begini, tanya masih usia 50 tahun ke atas. Ngalami nggak Pak? Satu episode dalam hidup, kita doa sama Allah dan kita yakin ini baik. Sama Allah dipalingkan. Ada sesuatu yang lebih maslahat bagi Anda. Itu apa? Dipalingkan harapan kita, dikasih sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita sangkakan sebelumnya. Setelah 2 bulan, saya ingat betul itu. Di mana saya menangis sejadi-jadinya, karena saya merasa malu. Selama ini saya pergi ke ziarah kubur ke makam-makam, tentu kita nggak nyembah kuburan ya. Kita nggak nyembah kuburan, tapi kita meyakini mereka adalah al-aulia, mereka para wali. Kita bertawasul gitu ya, ajaran al-ulama, al-sunnah wal jamaah. Baca Al-Quran di sana, minta mah sama Allah semuanya juga. Nggak ada yang minta sama wali. Ada? Ada di sini yang minta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada? Tidak ada, semuanya minta sama Allah semuanya. Hanya saja kita mengikut sertakan orang-orang mulia supaya doa kita lebih diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, tidak musyrik. Ternyata diijabahnya doa saya itu bukan terwujudnya apa yang saya mau. Justru dengan kebalikannya, sama Allah nggak dikasih itu. Awalnya saya nangis karena saya kecewa, namanya anak muda kan. Ternyata saya menangis di kemudian dan saya mensyukuri itu. Sampai detik ini, hatal an, sampai detik ini, alhamdulillahirabbil alamin. Dulu doa saya nggak terkabul sesuai dengan yang saya mau. Akan ada masa semacam itu bagi manusia itu. Karena itu, cara terbaik untuk memanfaatkan sisa hidup, kita ngambil pelajaran dari orang yang udah punya pengalaman. Saya udah pengalaman kayak gitu deh, melewati masa-masa begitu, pengen begini, pengen begitu, ternyata itu nggak sepenuhnya baik. Kadang-kadang kita pengen ke luar negeri, tapi nggak bisa kok, tertahan ke sini, tertahan ke situ. Kadang-kadang ada tuh orang cerita sama saya begitu. Subhanallah, tapi Pak Ustadz, setelah kemudian harapan saya tidak terwujud, saya tidak jadi ke luar negeri, saya hidup di dalam negeri, lebih sejahtera hidup saya. Kalau saya pergi ke luar negeri, boleh jadi kehidupan saya rutenya bisa berbeda. Sekarang Allah kasih kelimpahan rezeki, kemudian masa depan yang lebih menjanjikan dengan tidak terkabulkannya hajat saya. Saya kira itu yang relevan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Wabil termasuk dalam urusan jodoh. Betul nggak? Udah berjodoh belum? Nah, pasti ngarapin itu kan? Nyangka bahwa yang kita sukai ini, udah ini paling soleha, paling baik, paling ideal. Iya, karena Anda tidak tahu aibnya. Coba tahu aibnya. Dari ujung kepala sampai ujung tahu aibnya. Kalau kita tahu manusia itu sepaket dengan kekurangannya, nih saya pandangan kita itu biasa aja, benar nggak Pak? Adik kalau nanya pengen kayak begini bener atau enggak, tanya mami udah kawin, sama udah rumah tangga, bener nggak itu ketika rumah tangga itu? Iya Pak, kalau udah dibenerin tuh deh, nah begitu. Belajarlah menanamkan cara berpikir bahwa sosok yang kita cintai belum tentu baik buat kita. Kadang-kadang kita menghabiskan waktu berjam-jam Pak, anak-anak muda zaman sekarang itu. Teleponan sebelum makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, mau mandi, setelah mandi. Ya kan, headset nggak pernah lepas tuh. Teleponan sama, padahal itu waktu 8 jam atau mungkin lebih dari 8 jam teleponan itu. Kalau dimanfaatkan buat menambah skill, ya kan? Mempelajari bahasa asing kah? Mempelajari marketing kah? Pengen dagang misalnya, mempelajari ini, mempelajari itu bisa membuat hidup Anda jauh lebih berharga. Betul kan? Ketimbang menghabiskan usia dengan orang yang belum jelas. Lah belum tentu jadi ini beneran sama kita, ya kan? Oh bisa Anda mengorbankan sesuatu yang mahal, yaitu waktu. Untuk orang yang belum jelas masa depannya buat kita. Mending kita alihkan perhatian ini buat menambah skill, menambah kemampuan, meningkatkan belajar, begitu, serius kuliah. Setelah selesai kuliah punya banyak keahlian, mustahil ditolak sama perempuan deh. Iya kan? Apalagi kalau wajahnya ganteng. Udah mau ganteng, pinter, oh udah selesai. Mindset semacam ini penting bagi anak muda. Karena habis waktu mereka itu buat handphone, buat pacarnya, orang yang dikasihinya, tanpa kejelasan sama sekali.
Jadi apa kagak itu sebetulnya orang itu? Tiba-tiba diembat sama seminggu sebelum kawin masih bisa diembat itu. Iya kan? Oh nggak usah, sudah khitbah kita sudah tunangan. Saya menjumpai banyak kisah orang sudah tunangan kemudian gagal. Ayo mau gimana lagi? Lebih baik kita fokuskan untuk pengembangan skill. Pengembangan kemampuan itu lebih produktif. Mana ini yang bunyi ini? Ini bukan? Baik, visual akhir, ada pertanyaan lain? Baik Bapak Ibu, mungkin ini waktu izin satu pertanyaan aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita meresapi kasih sayang Allah yang begitu luas, bahkan ketika kita sedang dalam keadaan berdosa maupun lalai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rahmat Allah itu mewujud bukan hanya dalam bentuk nikmat. Cara terbaik melihat rahmat Allah secara luas itu tidak menatap rahmat itu terwujud semata-mata dengan nikmat dan karunia yang membahagiakan saja. Cucuran air mata pun hakikatnya rahmat. Kalau direspon dengan keimanan dan sikap yang tepat, kita melihat ujian, melihat kepahitan hidup sebagai rahmat Allah, karena di balik kepahitan hidup itu seperti yang tadi kita katakan, seringkali orang lebih dekat dengan Tuhannya ketimbang ketika dia diberikan kegemerlapan duniawi seperti yang dia harapkan. Jadi kita melihat rahmat Allah itu sebagai sesuatu yang luas, universal, mengejawantah dalam banyak bentuk, bukan hanya harta, bukan hanya jabatan dan impian yang terwujud, tapi rahmat itu juga mengejawantah dalam bentuk penderitaan, kesedihan, kepahitan, hilangnya harapan, dan segala hal yang semacamnya. Karena pada akhirnya orang-orang yang beriman dan jujur dengan keimanannya, ketika dia susah dia kembali kepada Tuhannya. Ketika dia pahit, mengalami kepahitan hidup, dia kembali kepada Tuhannya, gelar sejadah, baca zikir, baca sholawat, baca Al-Quran, nikmat ibadah itu. Lihat Pak, iman itu bisa menjadikan kesengsaraan sebagai kebahagiaan. Dia akan merasakan kenikmatan dekat dengan Tuhan ketika diuji dengan ujian yang besar. Ketika baca Al-Quran itu terasa sekali. Terasa nikmat, terasa mendalam makna ayat Al-Quran itu. Ketika hati kita terhimpit. Tapi ketika Masya Allah, dalam keadaan rumah baru, kemudian gaji naik, itu biasanya nggak kerasa apa tahajud itu. Iya nggak? Kecuali bagi orang-orang yang beriman. Manakala nikmat datang dia tidak lupa, manakala kesengsaraan dia dapat, dia pun tidak merasakan nestapa. Saya kira begitu ya, mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat buat kita semuanya, mempertebal keimanan kita semuanya. Dan terakhir mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.